Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan. Selama 3 tahun kepemimpinan pasangan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati periode 2018 hingga 2023 melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Bali. Mulai dari pembangunan Pelabuhan Segi Emas, yakni Pelabuhan Nusa Penida di Sampalan, Pelabuhan Nusa Ceningan di Bias Munjul, dan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit. Peletakan batu pertama untuk Pelabuhan Nusa Penida dan Pelabuhan Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sanur dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Bali Wayan Koster. Pelabuhan Nusa Penida akan dibangun 2 lantai dengan luas area kolam 9.000 meter persegi. Pelabuhan ini memiliki kapasitas sandar untuk 10 speedboat. Biaya pembangunan diperkirakan mencapai 86,7 miliar. Sedangkan Pelabuhan Bias Munjul akan dibangun menjadi dermaga speedboat dan kapal ro-ro dengan biaya pembangunan diperhitungkan mencapai 109,6 miliar. Sementara itu, untuk pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Sanur dilakukan dalam periode tahun anggaran 2020 hingga 2022 bersumber dari APBN dengan pagu anggaran sebesar 398 miliar. Sehingga memudahkan aksesibilitas menuju kawasan segitiga emas dan dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, keberadaan pelabuhan juga dapat mendukung aktivitas keagamaan masyarakat Bali, sehingga diharapkan akan menjadikan Bali sebagai super hub tourism tak hanya di Indonesia, tetapi sampai Asia Tenggara bahkan Australia. Sampunang ragu sikiang manah ngewangun Bali. Pembangunan segitiga emas ini diperkirakan akan selesai awal Mei 2022 mendatang, sehingga dapat mengintegrasikan pelabuhan darat, laut, dan udara. Salah satu gebrakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama 3 tahun kepemimpinan Koster Aceh, yakni pembangunan gedung majelis desa adat di 9 kota kabupaten, serta 1 di Provinsi Bali. Majelis Desa Adat sebagai bentuk penguatan desa adat di Bali, sehingga desa adat menjadi benteng akan pelestarian seni budaya Bali yang adiluhung. Di Bali saat ini terdapat 1.493 desa adat yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Sementara itu, program pembangunan monumental Pusat Kebudayaan Bali atau PKB di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mulai digarap pada tahap normalisasi tukat undah. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali rencananya mulai dibangun pada tahun 2022 nanti. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun pada luas lahan 334,62 hektar. Dengan konsep 3 zona, yakni pada zona inti akan terdapat 14 bangunan, di antaranya panggung terbuka utama, panggung terbuka madya, kalangan terbuka kapasitas, kalangan semi tertutup, wantilan, gedung teater film, wahana permainan tradisional, hingga museum tematik. Untuk zona penunjang rencananya dibangun Auditorium Bung Karno, Bali Exhibition Center, Pusat Promosi Ekspor Bali, Bali Convention Center,
hotel tematik dan retail, hingga rumah sakit. Sedangkan zona penyangga terdiri dari Waduk Muara Tukat Unda, hutan wisata dan taman rekreasi, Kanal Tukat Unda, kawasan Marinah. Untuk penyelesaian pembangunan tersebut, pemerintah pusat menggelontarkan dana sebesar 241,4 miliar dari APBN 2020 hingga 2022 untuk konstruksi. Sedangkan Provinsi Bali menyediakan anggaran ganti rugi tanah 74,7 miliar dari APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun 2020. Proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali akan menyedot anggaran 2,5 triliun. Disaksikan secara virtual oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Muljono bersama Gubernur Bali Wayan Koster melakukan peletakan batu pertama, tanda dimulainya pekerjaan fisik penataan kawasan suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem. Penataan dilakukan sebagai upaya perlindungan kawasan cagar budaya Pura Agung Besakih yang merupakan pusat peribadatan umat Hindu di Bali sekaligus sebagai destinasi wisata kelas dunia. Penataan Pura Agung Besakih dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan mekanisme rancang dan bangun, design and build, meliputi area manik mas berupa gedung parkir setinggi 4 lantai dan penataan area bencinggah. Pelaksanaan penataan fisik dibiayai APBN sebesar 378,4 miliar. Penataan kawasan Pura Besakih dilakukan secara bertahap pada 2021 hingga 2022 dengan biaya 400 miliar bersumber dari APBN dan sekitar 400 miliar bersumber dari anggaran pemerintah daerah termasuk untuk pembebasan tanah. Pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih merupakan implementasi program dalam visi Nangunsat Kartiloka Bali, yaitu melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2022 yang akan datang, Astungkara. Dengan restu dan anugerah yang widiwasa, ide betara yang melingit di Pura Agung Besakih, serta doa dari seluruh kerama Bali, Astungkara pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih akan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses sampai tuntas. Sedangkan untuk pembangunan shortcut Mengwitani Singaraja untuk titik 3, 4, 5, dan 6 sudah selesai dibangun. Dilanjutkan pembangunan shortcut di titik 7, 8, 9, dan 10.
Pada groundbreaking atau peletakan batu pertama, penanda dimulainya pembangunan shortcut titik 7A, 7B, 7C, dan 8 di Desa Wodagiri, Kecamatan Sukasado, Buleleng, sebagai bentuk pelaksanaan program pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pada titik ini juga dibangun rest area berisi patung Ki Barak Panji Sakti atau I Gusti Anglurah Panji Sakti sebagai bagian dari wujud penghormatan kepada pendiri cikal bakal Kerajaan Buleleng pada tahun 1660 silam. Sakkerti Loka Bali, Semeton Bali Sami, ngiring sarang-sarang esti. Diperkirakan rest area ini akan menelan biaya mencapai 4,171 miliar rupiah. Sedangkan keseluruhan proses pembangunan lahan menggunakan dana APBD semesta berencana sebesar 193,5 miliar. Sedangkan pembangunan shortcut menggunakan APBN dari Kementerian PUPR senilai 968 miliar. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala. Jalan Singaraja Mewitani memiliki panjang existing 1983 meter dengan 25 tikungan dan tanjakan di atas 10%. Dengan dibangunnya jalan shortcut akan menjadikan 2165 meter dengan 7 tikungan, diikuti dengan semakin landainya tanjakan yakni di bawah 10%. Integrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Sakkerti Loka Bali. Pola pembangunan semesta berencana menuju. Perubahan pada layout jalur ini akan membuat kendaraan kelas menengah ke atas mampu melewati jalur Singaraja Mewitani dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, shortcut tersebut juga akan memangkas waktu tempuh dan mengurangi titik rawan kecelakaan. Pembangunan shortcut diperkirakan rampung pada titik 10 pada tahun 2022. Namun, karena di daerah Bankiang Sidem, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasado, Buleleng, memiliki kelokan yang sangat tajam dan kemiringan sangat tinggi, pembangunan shortcut pun berlanjut hingga titik 12 dan ditargetkan rampung pada tahun 2024. Nangun